Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan pembahasan dari jurnal yang telah kami buat yang berjudul Peran dan Fungsi Bimbingan Konseling dalam Pendidikan Karakter. Saya Rizkita Anissa Pratama Wiyandi. Saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Saya akan menyampaikan bagian abstrak, pendahuluan, dan juga kesimpulan. Baiklah, kita mulai saja. Saya akan membacakan abstrak yang berbahasa Indonesia. Dewasa ini, karakter siswa mulai terkena dampak buruk dari era globalisasi. Pendidikan karakter di sekolah diharapkan sebagai solusi untuk masalah ini. Peran dan fungsi bimbingan dan konseling di sekolah dapat membantu tercapainya tujuan pendidikan karakter. Ada karakter siswa yang dapat dikembangkan dan diharapkan dapat tertanam dengan baik pada diri setiap siswa. Beberapa di antaranya adalah religius, menghormati diri sendiri dan orang lain, sikap jujur, disiplin, tekun, memiliki empati dan motivasi. Meskipun ada banyak faktor yang mempengaruhi karakter yang dimiliki oleh siswa, tetap saja pendidikan karakter di sekolah sangat penting dan memiliki dampak yang besar terhadap pembentukan karakter siswa, baik itu di sekolah maupun di luar sekolah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kaitan antara peran dan fungsi bimbingan dan konseling terhadap pendidikan karakter siswa. Metodologi yang digunakan adalah studi pustaka yang kami lakukan dari berbagai sumber pustaka seperti jurnal, seperti buku, jurnal, artikel dari internet, dan mengutip beberapa pendapat dari para ahli. Dengan memahami peran dan fungsi bimbingan dan konseling, diharapkan guru, siswa, orang tua, guru BK, kepala sekolah, dan pihak-pihak yang sekiranya terkait dengan pembentukan karakter siswa dapat lebih mendukung pendidikan karakter untuk para siswa, agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Kemudian kata kuncinya adalah pendidikan karakter, peserta didik, sekolah, implementasi, penguatan pendidikan karakter, pelayanan BK. Baik, bagian pendahuluan. Pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikiran, dan olahraga. Dengan dukungan melibatkan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat yang merupakan bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental. Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Fokus penguatan pendidikan karakter lebih kepada struktur program, struktur kurikulum, dan struktur kegiatan, yang mana pendidikan karakter juga berbasis tidak hanya pada kelas, melainkan juga berbasis pada budaya sekolah dan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan pendidikan karakter ini dapat menghasilkan atau menciptakan output yang memang bekerja sesuai dengan 4 dimensi perkembangan. Selain itu, diharapkan pendidikan karakter ini dapat diimplementasikan dengan menggunakan bantuan dari layanan bimbingan dan konseling. Konselor sekolah adalah guru yang melayani dan memberikan layanan di lembaga pendidikan, menawarkan bantuan konseling bagi siswa untuk mengetahui dan menerima kepribadiannya yang terus berkembang, yaitu untuk membuat keputusan dan pilihan mengenai suatu permasalahan yang mana konseli diharapkan mampu untuk menangani masalah-masalah yang dia temui, untuk mengembangkan kemampuan dan potensi yang dia miliki demi tercapainya aktualisasi diri yang lebih baik. Selain diharapkannya peran konselor, guru dan orang tua di semua tingkatan kelas sepakat pada 3 nilai karakter yang paling penting untuk pembelajaran. Di antaranya itu adalah menghormati diri sendiri dan orang lain, kejujuran, dan kontrol diri atau disiplin. Kemudian ada 3 poin yang paling utama adalah ketekunan, motivasi, dan empati. Menurut Cletus R. Bullock, tahun 2000. Dengan demikian, diharapkan pengembangan pendidikan karakter pada siswa di sekolah dapat dikembangkan dengan menggunakan bantuan atau layanan dalam bimbingan dan konseling, mengingat bahwa tujuan utama dari layanan konseling adalah untuk mengembangkan potensi yang ada pada siswa.
Saya Syarifah Putri Priliza akan menjelaskan tentang bimbingan konseling dan pendidikan karakter. Yang pertama, bimbingan konseling. A. Pengertian bimbingan. Secara etimologis, kata bimbingan sendiri adalah terjemahan dari kata guidance yang berasal dari kata kerja to guidance, yang berarti menunjukkan, membimbing, menuntun, ataupun membantu. Secara istilahnya bisa diartikan sebagai suatu bantuan atau tuntunan. Menurut Sunario Kartadinata dalam buku Syamsu Yusuf, beliau berpendapat bahwa bimbingan sebagai proses membantu individu untuk mencapai perkembangan optimal. Dan Sertzer and Stone pada tahun 1966 mengemukakan bahwa guidance berasal dari kata guide yang mempunyai arti to direct, pilot, manager, or steer, atau bahasa Indonesianya menunjukkan, menentukan, mengatur, atau mengemudikan. B. Pengertian konseling. ASCA atau American School Counselor Association mengemukakan bahwa konseling adalah hubungan tatap muka yang bersifat rahasia, penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian kesempatan dari konselor kepada klien. Konselor mempergunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu klien mengatasi masalah-masalahnya. Menurut Robinson, dalam Syamsu Yusuf, konseling adalah semua bentuk hubungan antara dua orang, di mana yang seorang merupakan klien yang dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Suasana hubungan konseling ini meliputi penggunaan wawancara untuk memperoleh dan memberikan berbagai informasi, melatih atau mengajar, meningkatkan kematangan, memberikan bantuan melalui pengambilan keputusan, dan usaha-usaha untuk penyembuhan atau terapi. Sementara Syamsu Yusuf mengatakan bahwa konseling merupakan salah satu bentuk hubungan yang bersifat membantu. Makna bantuan di sini ialah sebagai upaya untuk membantu orang lain agar orang tersebut mampu tumbuh ke arah yang dipilihnya, mampu memecahkan masalah yang dihadapinya, dan mampu menghadapi krisis-krisis yang sedang dialami dalam kehidupannya. Tugas konselor adalah menciptakan kondisi-kondisi yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan klien. Biasanya, istilah bimbingan dan konseling disebut berbarengan sehingga tercipta istilah majemuk, yaitu bimbingan dan konseling, atau dalam bahasa Inggrisnya guidance and counseling. Konseling merupakan salah satu layanan bimbingan di samping layanan yang lain seperti pengumpulan data dan penyebaran informasi. Dengan demikian, pelayanan bimbingan dengan sendirinya mencakup pula layanan konseling. Namun, layanan konseling sungguh-sungguh merealisasi tujuan bimbingan dan merupakan layanan inti. Dapat disimpulkan bahwa pengertian bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dengan konseli baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya ataupun memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dan dalam kehidupannya. C. Ada peran dan fungsi bimbingan konseling. Yang pertama, kegiatan bimbingan konseling dalam belajar mengajar. Bimbingan dan konseling adalah suatu proses pemberian bantuan kepada individu agar individu mampu menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi dan memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan yang mungkin timbul. Dalam masalah ini dikhususkan dalam proses belajar dan mengajar, di mana dimungkinkan peserta didik dalam proses belajarnya mengalami kesulitan-kesulitan dan guru dalam proses mengajarnya menghadapi peserta didik yang kurang dapat mengikuti pelajarannya atau kurang dapat mengikuti kegiatan yang diselenggarakan. Apabila kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh peserta didik dan guru tersebut tidak mendapatkan penyelesaiannya, maka kemungkinan bahwa dalam proses belajar mengajar tidak dapat berjalan lancar dan baik sesuai dengan harapan. Dengan demikian, upaya untuk mencapai tujuan pendidikan nasional, lebih khusus lagi cita-cita peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar kurang berhasil. Bimbingan dan konseling dapat dalam proses pendidikan memberikan bantuan untuk memperlancar jalannya proses belajar dan mengajar dengan melalui beberapa program adalah sebagai berikut. Ada pemahaman peserta didik, layanan informasi dan orientasi, layanan penyaluran dan penempatan, layanan konsultasi, layanan referral, home visit, evaluasi, dan tindak lanjut. Layanan informasi dan orientasi dapat mencakup masalah-masalah yang berhubungan pendidikan atau belajar, pengembangan aspek pribadi dan sosial, dan karir atau jabatan ataupun pekerjaan.
Dengan beberapa program tersebut, di atas dimungkinkan bahwa proses belajar mengajar itu akan dapat berjalan dengan lancar atau baik, karena beberapa hambatannya telah diketemukan dan diberi jalan penyelesaiannya. Tentu saja hal ini akan langsung dirasakan oleh masing-masing pihak, yaitu peserta didik sebagai subjek belajar dan guru sebagai pendidik, pengajar, serta pembimbing. Dengan demikian, bahwa layanan bimbingan dan konseling dalam proses belajar dan mengajar secara langsung ditunjukkan kepada individu yang bersangkutan atau peserta didik dan guru. Dan secara tidak langsung, proses belajar mengajar akan mencapai tujuan yang diharapkan bila kondisi peserta didik dan guru terbebas dari gangguan dan fasilitas pendidikan memadai. Maka akan terjadi interaksi edukatif dan tercapainya hasil belajar yang maksimal. Yang kedua, ada fungsi bimbingan dan konseling dalam belajar mengajar. Secara umum, bimbingan dan konseling di sekolah bertujuan agar peserta didik setelah mendapat bimbingan dapat memperkembangkan pengertian dan pemahaman diri dalam kemajuan belajar di sekolah. Kemampuan untuk memilih dan menentukan suatu kesempatan yang ada, mewujudkan penghargaan terhadap orang lain. Secara khusus, bertujuan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dalam memahami dirinya sendiri, lingkungan, mengidentifikasi dan memecahkan masalah, menyalurkan kemampuan, bakat, dan minat dalam bidang pendidikan dan pekerjaan yang sesuai. Sesuai dengan tujuan tersebut, bimbingan mempunyai fungsi yang integral dalam proses mengajar. Bimbingan merupakan penunjang dan pengiring yang berkaitan dengan seluruh proses pendidikan dan proses belajar mengajar. Dalam fungsi yang integral, maka tampak fungsi-fungsi khusus bimbingan adalah memahami individu, memfasilitasi individu, menyalurkan bakat dan minat, mengadaptasikan terhadap karakteristik peserta didik, dan menyesuaikan terhadap situasi dan kondisi baru sesuai dengan aturan yang ditetapkan dan karakteristik lembaga yang baru. Yang dimaksud dengan fungsi menyalurkan adalah fungsi bimbingan dalam hal membantu siswa untuk memilih jurusan sekolah, jenis sekolah lanjutan, atau lapangan pekerjaan sesuai dengan minat, bakat, dan ciri-ciri kepribadian yang lain. Sedangkan yang dimaksud fungsi mengadaptasikan adalah fungsi bimbingan dalam hal membantu petugas-petugas sekolah, khususnya guru, untuk mengadaptasikan program-programnya kepada minat, kemampuan, dan kebutuhan siswa-siswa. Dengan demikian, guru akan dapat lebih mudah dalam proses belajar mengajarnya. Dan yang terakhir, bahwa yang dimaksud dengan fungsi menyesuaikan adalah fungsi bimbingan dalam rangka membantu siswa untuk memperoleh kemajuan dalam perkembangannya secara optimal. Fungsi ini dilaksanakan dalam rangka membantu siswa untuk mengidentifikasikan, memahami, dan memecahkan masalahnya. Berdasarkan dari fungsi-fungsi tersebut di atas, jelas bahwa di pihak siswa dan guru memperoleh bantuan, sehingga dimungkinkan semuanya memiliki kondisi yang baik dan mampu mempergunakannya. Karena proses belajar mengajar itu merupakan interaksi antar guru dengan siswa dalam membahas suatu bahan, maka dengan sendirinya dimungkinkan bahwa dalam pembahasan bahan tersebut akan dengan cepat dan mudah untuk dipahami. Dan yang kedua, ada pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan bentuk kegiatan manusia yang di dalamnya terdapat suatu tindakan yang mendidik diperuntukkan bagi generasi selanjutnya. Tujuan pendidikan karakter adalah untuk membentuk penyempurnaan diri individu secara terus-menerus dan melatih kemampuan diri demi menuju ke arah hidup yang lebih baik. Menurut Profesor Haji Pramula Mahruz Razan, pendidikan karakter adalah suatu ilmu pengetahuan yang berfungsi memperbaiki karakter manusia yang perlu ditanamkan sejak dini, guna mencetak generasi berakhlak dan bermoral Pancasila yang masih dalam lingkup revolusi mental. Pendidikan karakter merupakan aspek yang penting bagi generasi penerus. Seorang individu tidak cukup hanya diberi bekal pembelajaran dalam hal intelektual belaka, tetapi juga harus diberi hal dalam segi moral dan spiritualnya. Seharusnya pendidikan karakter harus diberi seiring dengan perkembangan intelektualnya, yang dalam hal ini harus dimulai sejak dini, khususnya di lembaga pendidikan. Pendidikan karakter di sekolah dapat dimulai dengan memberikan contoh yang dapat dijadikan teladan bagi murid, dengan diiringi pemberian pembelajaran seperti keagamaan dan kewarganegaraan, sehingga dapat membentuk individu yang berjiwa sosial, berpikir kritis, memiliki dan mengembangkan cita-cita yang luhur, mencintai dan menghormati orang lain, serta adil dalam segala hal. Lahirnya pendidikan karakter bisa dikatakan sebagai sebuah usaha untuk menghidupkan spiritual yang ideal. Forster, seorang ilmuwan, pernah mengatakan bahwa
Tujuan utama dari pendidikan adalah untuk membentuk karakter, karena karakter merupakan suatu evaluasi seseorang, pribadi, atau individu, serta karakter pun dapat memberi kesatuan atas kekuatan dalam mengambil sikap di setiap situasi. Pendidikan karakter pun dapat dijadikan sebagai strategi untuk mengatasi pengalaman yang selalu berubah, sehingga mampu membentuk identitas yang kokoh dari setiap individu. Dalam hal ini dapat dilihat bahwa tujuan pendidikan karakter ialah untuk membentuk sikap yang dapat membawa kita ke arah kemajuan tanpa harus bertentangan dengan norma yang berlaku. Pendidikan karakter pun dijadikan sebagai wahana sosialisasi karakter yang patut dimiliki setiap individu agar menjadikan mereka sebagai individu yang bermanfaat seluas-luasnya bagi lingkungan sekitar. Pendidikan karakter bagi individu bertujuan agar yang pertama ada mengetahui berbagai karakter bagi manusia, yang kedua dapat mengartikan dan menjelaskan berbagai karakter, yang ketiga menunjukkan contoh perilaku berkarakter dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir ada memahami sisi baik menjalankan perilaku berkarakter. Kemudian pendidikan karakter yang mengacu pada judul kurikulum yang mendidik siswa tentang peduli, kewarganegaraan, keadilan, rasa hormat, tanggung jawab, dan kepercayaan. Serta menurut Pusat Kurikulum Departemen Pendidikan atau Menteri Pendidikan Nasional tahun 2010, menyatakan bahwa untuk lebih diperkuat pelaksanaan pendidikan karakter di Satuan Pendidikan Indonesia telah mengidentifikasi 18 nilai-nilai yang berasal dari agama, Pancasila atau ideologi nasional, budaya, dan tujuan pendidikan nasional, yaitu yang pertama ada religius, yakni ketaatan dan kepatuhan dalam memahami dan melaksanakan ajaran agama atau aliran kepercayaan yang dianut. Termasuk dalam hal ini adalah sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama atau aliran kepercayaan lain, serta hidup rukun dan berdampingan. Yang kedua ada jujur, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan kesatuan antara pengetahuan, perkataan, dan perbuatan, mengetahui apa yang benar, mengatakan yang benar, dan melakukan yang benar, sehingga menjadikan orang yang bersangkutan sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Yang ketiga ada toleransi, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan penghargaan terhadap perbedaan agama, aliran kepercayaan, suku, adat, bahasa, ras, etnis, pendapat, dan hal-hal lain yang berbeda dengan dirinya secara sadar dan terbuka, serta dapat hidup tenang di tengah perbedaan tersebut. Yang keempat ada disiplin, yakni kebiasaan dan tindakan yang konsisten terhadap segala bentuk peraturan atau tata tertib yang berlaku. Yang kelima ada kerja keras, yakni perilaku yang menunjukkan upaya secara sungguh-sungguh atau berjuang hingga titik darah penghabisan dalam menyelesaikan berbagai tugas, permasalahan, pekerjaan, dan lain-lain sebaik-baiknya. Yang keenam ada kreatif, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan inovasi dalam berbagai segi dalam memecahkan masalah, sehingga selalu menemukan cara-cara baru, bahkan hasil-hasil baru yang lebih baik dari sebelumnya. Yang ketujuh ada mandiri, yakni sikap dan perilaku yang tidak tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan berbagai tugas maupun persoalan. Namun hal ini bukan berarti tidak boleh bekerja sama secara kolaboratif, melainkan tidak boleh melemparkan tugas dan tanggung jawab kepada orang lain. Yang kedelapan ada demokratis, yakni sikap dan cara berpikir yang mencerminkan persamaan hak dan kewajiban secara adil dan merata antara dirinya dengan orang lain. Yang kesembilan ada rasa ingin tahu, yakni cara berpikir, sikap, dan perilaku yang mencerminkan penasaran dan keingintahuan terhadap segala hal yang dilihat, didengar, dan dipelajari secara lebih mendalam. Yang ke-10 ada semangat kebangsaan atau nasionalisme, yakni sikap dan tindakan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau individu dan golongan. Yang ke-11 ada cinta tanah air, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan rasa bangga, setia, peduli, dan penghargaan yang tinggi terhadap bangsa, budaya, ekonomi, politik, dan sebagainya, sehingga tidak mudah menerima tawaran bangsa lain yang dapat merugikan bangsa sendiri. Yang ke-12 ada menghargai prestasi, yakni sikap terbuka terhadap prestasi orang lain dan mengakui kekurangan diri sendiri tanpa mengurangi semangat berprestasi yang lebih tinggi. Dan yang ke-13 ada komunikatif, yakni senang bersahabat atau proaktif, yakni sikap dan tindakan terbuka terhadap orang lain melalui komunikasi yang santun, sehingga tercipta kerjasama secara kolaboratif dengan baik. 14. Cinta damai, yakni sikap dan perilaku yang mencerminkan
suasana damai, aman, tenang, dan nyaman atas kehadiran dirinya dalam komunitas atau masyarakat tertentu. 15. Gemar membaca, yakni kebiasaan dengan tanpa paksaan untuk menyediakan waktu secara khusus guna membaca berbagai informasi, baik buku, jurnal, majalah, koran, dan sebagainya, sehingga menimbulkan kebijakan bagi dirinya. Yang ke-16, peduli lingkungan, yakni sikap dan tindakan yang selalu berupaya menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar. 17. Peduli sosial, yakni sikap dan perbuatan yang mencerminkan kepedulian terhadap orang lain maupun masyarakat yang membutuhkannya. Dan yang terakhir, 18, tanggung jawab, yakni sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, baik yang berkaitan dengan diri sendiri, sosial, masyarakat, bangsa, negara, maupun agama. Saya Suci akan melanjutkan pemaparan yang telah dipaparkan oleh Syarifah sebelumnya. Materi yang sekarang yaitu mengenai karakter. Posisi bimbingan konseling juga diperkuat sebagai salah satu wadah dalam pembentukan karakter dalam sudut pandang teori sistem ekologis dari Brown Van Benner tahun 2005 sebagai salah satu aspek yang mempengaruhi interaksi individu dalam proses kehidupannya. Brown Van Benner menjelaskan bahwa individu yang berkembang dipandang sebagai partisipan aktif dalam proses belajar. Istilah ekologis yang dikenalkannya mengacu pada konteks individu dalam berbagai situasi yang menyediakan berbagai macam pola hubungan atau interaksi sosial, serta aturan-aturan dan kesepakatan sosial yang bermanfaat untuk pembentukan tingkah laku. Karakter adalah fondasi dari soft skill yang justru lebih menunjang tingkat kesuksesan seseorang dalam hidupnya. Pendidikan karakter adalah segala upaya untuk mengarahkan, melatih, memupuk nilai-nilai baik agar menumbuhkan kepribadian yang baik, bijak, sehingga dapat memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungan dan masyarakat luas. Definisi tersebut sejalan dengan pendapat Megawangi dalam Kesuma tahun 2013 halaman 5 yang berpendapat bahwa pendidikan karakter adalah sebuah usaha sadar untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan yang bijak dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga dapat memberikan kontribusi positif terhadap lingkungannya. Salahuddin dan Al-Kriansishi tahun 2013 halaman 42 berpendapat bahwa karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok orang yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Dapat disimpulkan bahwa karakter adalah sifat, persepsi, baik buruk seseorang dalam menerapkan etika nilai, moral, emosi, dan berbagai kemampuan kejiwaan lain yang tercermin melalui perilakunya baik. Pengertian karakter juga dapat didefinisikan sebagai nilai dasar yang tertanam dan yang dimiliki oleh individu sebagai fondasi diri untuk berbuat baik sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Lalu yang selanjutnya ada sistem karakter. Likona dan Amirullah tahun 2015 halaman 14-18 menjelaskan bahwa sistem karakter terdiri dari 3 ranah yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi, yakni yang pertama, pengetahuan moral atau moral knowledge. Pengetahuan moral adalah kemampuan individu untuk mengetahui, memahami, mempertimbangkan, membedakan, menginterpretasikan macam-macam moral yang harus diterapkan dan harus ditinggalkan. Pengetahuan moral terdiri dari 6 komponen, yaitu yang pertama, kesadaran moral, pengetahuan nilai moral, memahami sudut pandang lain, penalaran moral, keberanian mengambil keputusan, dan pengenalan diri atau self-knowledge. Yang kedua yaitu perasaan moral atau moral feeling. Perasaan moral adalah kemampuan untuk merasa harus selalu melakukan tindakan moral yang sesuai dengan norma dan merasa bersalah jika melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan norma atau berbuat jahat. Perasaan ini juga terdiri dari 6 komponen, yaitu yang pertama, mendengarkan hati nurani, harga diri atau self-esteem, empati, cinta kebaikan, kontrol diri, dan rendah hati atau humility. Yang ketiga, yaitu tindakan moral, mampu bergerak dan melakukan tindakan nyata moral yang sesuai dengan norma, hingga mencegah perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kebaikan lingkungan. Tindakan moral terdiri dari 3 komponen utama, yaitu kompetensi atau competence, keinginan atau will, dan kebiasaan.
Lalu yang selanjutnya di sini ada implementasi bimbingan konseling dalam pendidikan karakter di sekolah. Implementasi pendidikan karakter melalui pelayanan BK di sekolah diharapkan mampu untuk meningkatkan nilai-nilai karakter yang ada pada peserta didik atau siswa. Karena dalam pelayanan BK itu sendiri sudah menekankan pada 4 bidang layanan, yaitu pribadi, sosial, belajar, dan karir. Sedangkan dalam pendidikan karakter juga lebih menekankan pada nilai-nilai yang terdiri dari 18 nilai-nilai dan terdiri dari 4 dimensi perkembangan. Guru bimbingan dan konseling atau konselor bertanggung jawab atas kegiatan pembelajaran yang terkait dengan pelayanan BK untuk sejumlah peserta didik. Oleh sebab itu, di sekolah harus diadakan pelayanan bimbingan dan konseling. Tujuan pelayanan bimbingan dan konseling adalah agar konseli dapat merencanakan kegiatan penyelesaian studi, perkembangan karir, serta kehidupannya di masa depan, mengembangkan seluruh potensi dan kekuatan yang dimilikinya seoptimal mungkin, menyesuaikan diri dengan lingkungan, mengatasi hambatan dan kesulitan yang dihadapi, serta pengembangan karakter secara maksimal. Adapun manfaat pengembangan karakter melalui layanan bimbingan konseling ini ialah yang pertama, agar siswa lebih mandiri dalam menyelesaikan masalahnya, lalu agar siswa lebih bisa menerapkan sopan santun yang baik di kalangan masyarakat. Yang selanjutnya, agar siswa bisa menghargai setiap proses belajar yang mereka alami baik di sekolah maupun di rumah. Dan yang terakhir, agar siswa lebih bisa memahami dirinya dengan baik, menurut Prasetyo dan kawan-kawan tahun 2017. Selain itu, penerapan pendidikan karakter juga tersusun atas 3 bagian, seperti yang dijelaskan oleh Zubaidi tahun 2011, yakni moral knowing atau pengetahuan moral, moral feeling atau perasaan moral, dan moral behavior atau perilaku moral. Karakter yang baik terdiri dari pengetahuan tentang kebaikan atau knowing the good, keinginan terhadap kebaikan atau desiring the good, dan berbuat kebaikan atau doing the good. Dalam hal ini diperlukan pembiasaan dalam pemikiran atau habits of the mind dan pembiasaan dalam tindakan yaitu habit of the action. Tentunya bagian ini juga sesuai dengan tujuan dari perkembangan dan layanan dalam bimbingan dan konseling. Namun demikian, masih banyak ditemukan di lapangan bahwa implementasi pendidikan karakter belum menyentuh dimensi penghayatan afektif dan masih jauh dari tataran pengalaman nilai secara nyata dalam tindak perilaku hidup terpelajar sehari-hari. Konsep dasar yang dipergunakan sebagai orientasi pendidikan karakter di Indonesia juga tidak jelas ujung pangkalnya. Dari mana berangkatnya dan mau kemana pendidikan karakter dibawa, landasan filosofisnya tidak mudah ditemukan. Arthur tahun 2014 mengamati bahwa gerakan pendidikan karakter ini tidak memiliki perspektif teoritis dan dasar praktek bersama. Dalam Barus 2015. Dengan penjelasan yang tadi, maka dapat dipahami bahwa implementasi pendidikan karakter dapat dilakukan dengan menggunakan layanan dalam bimbingan dan konseling yang tentunya tetap menuntut pada perubahan atau perkembangan dari nilai-nilai karakter yang dimiliki oleh peserta didik dan berfokus memang hanya pada perubahan perilaku ke arah yang lebih positif dan optimal. Selain itu, dalam layanan bimbingan dan konseling juga menekankan pada perubahan tingkah laku atau perilaku dari peserta didiknya dalam menghadapi setiap permasalahan yang mereka hadapi. Walaupun dalam implementasinya masih banyak sekolah atau lembaga pendidikan yang belum terlalu paham dan mengerti dari mana awal mulanya akan dikembangkan dan dibentuk pendidikan karakter. Sekian penjelasan dari saya. Setelah mendengar pembahasan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa pendidikan karakter dapat dikatakan sebagai usaha manusia secara sadar dan terencana dalam hal mendidik sekaligus memberdayakan peserta didik. Dari sini penulis juga sadar bahwa ada beberapa kekurangan yang terjadi seperti tidak adanya bagian metodologi pada jurnal tersebut. Dari sini kami selaku penulis berharap untuk kedepannya agar menjadi lebih baik. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.